Jemaat diundang berdiri. Menjulangnya tak atas bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra. Bagai peluk yang karam merindukan, di ufuk timur pagi merekam. Jemaat disilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat pertama, ibadah Paskah pertama di gedung gereja jam 8 sampai jam 9 dan jam 11 sampai jam 12, dan melalui rekaman jam 10, rekaman YouTube, FB Pengarah Suara. Yang kedua, ibadah Paskah kedua jam 05.30 melalui rekaman dan pengeras suara. Ketiga, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih pada saudara-saudara yang telah mempersiapkan dan melayani jemaat dalam ibadah ini. Selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ajakan menghayati kematian Yesus. Marilah kita menghayati salib Yesus melalui peristiwa kematiannya di kayu salib dalam perayaan ibadah Hari Agung dan Perjamuan Kudus ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, orang-orang berdosa. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita,
untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita menyanyi Kidung Jemaat 361, Di Salibmu Ku Sujud. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Allah, sumber segala pengasihan, Allah yang selalu membuat kami menyadari akan kesalahan kami di perayaan penghayatan akan kematian Tuhan Yesus yang menghapus dan menanggung segala dosa-dosa kami. Maka sadarlah kami betapa cinta kasih-Mu begitu besar, sehingga pelanggaran demi pelanggaran Engkau hapuskan dari kehidupan kami. Baharui kami terus ya Tuhan, supaya rahmat dan cinta-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Dan Engkau yang menghapus dosa kami selalu memperbaharui hidup kami. Demi Kristus kami mengaku dosa kami. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 33, Suara-Mu Ku Dengar. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah Allah kepada setiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Kolose 1 ayat 13 sampai 14 tertulis, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan
dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. NKB 15 ayat 1, hidup yang penuh berbeban. Matius 18 ayat 21-22 berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. NNBT nomor 8 ayat 1-2, banyak orang suka diampuni. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus yang mati bagi kami, di hari suci nan hikmat ini, kami mau merenungkan kembali karya agung-Mu dalam penderitaan kesengsaraan, bahkan pun ketika ada di kayu salib. Melalui kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan saat ini, Roh Kudus menguasai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber pemberitaan kami. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil lewat Perjanjian Baru, Markus pasal 15 ayat 33 sampai dengan 41. Di bawah judul Yesus mati.
Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabatani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sampai sejauh sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, menurut Injil sinopsis lainnya, Matius dan Lukas, pada saat Yesus mati, bumi bergetar dengan dahsyatnya. Banyak yang terjadi di dalam dan di luar Yerusalem. Segenap alam seolah-olah turut bersaksi, Raja kita sudah pergi. Saya sering mendengar kalau ada kedukaan atau orang mati, kalau musim panas kemudian tiba-tiba hujan, ada yang berkata, sedangkan langit turut menangis dengan kepergian orang tersebut. Tanda yang ditunjukkan atas kematian Tuhan Yesus, yaitu kegelapan meliputi seluruh Yudea. Ayat 33. Kegelapan itu berlangsung selama 3 jam. Mungkin di waktu itu kalau sudah ada ahli geofisika dan meteorologi, mereka akan mengatakan bahwa telah terjadi gerhana matahari. Tetapi sepanjang sejarah peradaban manusia, paling lama gerhana matahari hanya 30 menit sampai 1 jam. Tetapi ini yang terjadi 3 jam. Itu mau mengisyaratkan bahwa seluruh jagat seakan-akan turut berkabung karena kematian Tuhan Yesus. Pada ayat yang ke-34, dengan menahan kepedihan Yesus berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabatani," yang berarti,
"Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Seruan ini menandakan hubungan bapa dan anaknya yang sangat erat. Dan ternyata ketika Tuhan Yesus berteriak, ada beberapa orang yang ada di situ sehingga mereka berkata bahwa Tuhan Yesus memanggil Elia. Dan dalam pandangan mereka yang tidak benar, mereka menyatakan bahwa proses penyalipan itu sebagai bahan permainan. Malahan ada seorang yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke anggur asam, lalu mencucukkannya ke sebatang bulu dan memberi Yesus minum dan berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang dan menurunkan dia dari situ." Memang fungsi dari anggur asam itu untuk menghilangkan rasa sakit yang dialami oleh orang yang disalib. Tetapi bagi Tuhan Yesus, penderitaan ini harus dijalani oleh Tuhan Yesus, yang merupakan bagian dari misinya dalam dunia, supaya dunia ini menerima keselamatan melalui jalan kematian Tuhan Yesus. Ayat 37. Tanda yang lain ketika Tuhan Yesus mati adalah terbelahnya tabir bait suci dari atas sampai ke bawah. Di masa Tuhan Yesus melayani, yang selalu berada di bait suci, di dalam bait suci itu ada 3 buah tabir. Di muka ruang suci ada tergantung sehelai tabir yang lebar dan tebal, dan di ruang maha suci ada tergantung 2 helai tabir. Tabir dalam bait suci menjadi tanda kekudusan Allah. Dan hanya 1 tahun sekali imam besar masuk ke ruang maha suci. Dan dengan terbukanya tabir ini menandakan terbukanya sekat atau pemisah antara Allah dengan manusia. Tidak ada lagi sekat atau ruang pemisah. Dan dengan demikian, siapa saja boleh datang dan masuk dalam bait Allah. Ayat 38. Menyaksikan apa yang terjadi membuat pasukan dan mereka yang memantau jalannya penyalipan Yesus, mereka melihat dan mendengar bahwa Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Sehingga timbul satu pengakuan bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah. Ayat 39. Dari pengakuan ini, saudara-saudara, ada reaksi yang dilakukan oleh kepala pasukan, yaitu mereka merasa iba, merasa haru dan menangis atas apa yang telah terjadi dan dilakukan. Dan para perempuan, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome, mereka menjadi percaya dan terus melayani di Galilea. Ayat 40 sampai 41. Saudara-saudara yang kekasih, coba kita perhatikan lukisan tentang penderitaan Tuhan Yesus. Kebetulan background mimbar kita ada gambar Tuhan Yesus yang disalibkan. Ada bermacam-macam sumber dari zaman ke zaman
yang digambarkan Yesus yang tersalib, Yesus yang dihukum, Yesus yang menderita, bahkan Yesus yang tampak kalah. Tapi coba perhatikan dengan baik, yang nampak adalah Yesus yang berwibawa, tetap agung, sinar matanya dan raut wajahnya tetap memancarkan wibawa, compang-camping tetapi tetap agung, babak belur tapi tetap tegar. Ini karena apa? Ia tidak pernah kehilangan harga dirinya. Ia tidak pernah mengkhianati hati nuraninya. Ia tidak pernah melacurkan prinsip dan keyakinannya. Dan karena itulah ia tetap teguh dan tegar. Marilah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat pemberitaan kita. Dan kematiannya akan membawa kita pada pertobatan yang sungguh. Sebab Firdaus tanpa tragedi Golgota. Dan karena salib Yesus kita sampai pada kemenangan. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan dalam pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 26 mengenai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia, dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah, sekarang ini kita telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan, bahkan sebagai anggota satu tubuh, telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Engkau sumber keselamatan dan pemberitaan kami. Di hari peringatan akan kematian Yesus Kristus, kami boleh dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Dan apa yang sudah dialami oleh Engkau Tuhan akan terus-menerus memberi kami kekuatan, kemampuan, supaya kami tidak terjebak dalam kehidupan yang dipenuhi dengan dosa dan pelanggaran. Tapi kami terus berterus-menerus berupaya supaya
kematian-Mu di atas bukit Golgota akan terus memberi keselamatan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami yang ada di Jemaat Gemim Shalom Karumbasan ini boleh merasakan penghayatan kematian Kristus dalam kehidupan kami. Dan kami akan mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus. Karena itu ya Tuhan, kuasai kami dengan kuasa-Mu. Jikalau masih ada yang mengganjal dalam hidup kami, Engkau lepaskan itu semua. Hati kami boleh terbuka pada pengampunan. Dan kami ketika duduk sehidangan dengan meja Tuhan, maka kami merasakan bahwa tubuh yang telah dipecahkan dan darah yang telah ditumpahkan akan membuat kami boleh ada dalam kerajaan-Mu, dan kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan. Berkati seluruh jemaat Gemim Shalom Karumbasan, Engkau memberkati keluarga demi keluarga yang ada, pribadi demi pribadi yang ada. Kau selalu membuka tingkap berkat dalam hidup kami. Kami ada dalam kesehatan yang baik, kami ada dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam keluarga, menikmati keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Dan kalaupun kami diperhadapkan pada masalah-masalah hidup, Engkau selalu memberi kemenangan. Jikalau kami ada dalam kesakitan, Engkau beri kami kesembuhan. Jikalau kami ada dalam kepayahan dalam usaha kerja kami, Engkau selalu memberi kami jalan keluar. Bapa yang penuh dengan belas kasih, berkati pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Shalom Karumbasan, pelayan-pelayan yang ada, badan pekerja majelis jemaat, perangkat pelayanan lainnya. Biar kerja pelayanan ini boleh dijalani dengan sukacita, melihat Yesus yang telah mati bagi kami, memotivasi kami terus untuk berkorban, melayani, dan menjadi berkat dalam hidup ini. Berkatilah kehidupan jemaat yang bersyukur di hari ini karena ketambahan usia. Di antaranya di kolom 8 Bapak Jeffrey Atumober 44 tahun, kolom 9 Rafael A. Aisong 9 tahun, kolom 10 Virginia Pandelaki 11 tahun, kolom 13 Ariel Sumolang 16 tahun, kolom 25 Ibu Fermi Tambingon 56 tahun, Ibu Sarah Rompis 72 tahun, kolom 26 Ibu Aneke Masengi 60 tahun, kolom 27 Yulianti Mokodongan 30 tahun, kolom 34 Penatua Selvi Tamuno 66 tahun. Berkatilah mereka dengan kemujuran, keberuntungan, kesejahteraan, bahkan kehidupan yang selalu diberkati bersama dengan keluarga, bersama dengan persekutuan jemaat yang ada. Berkati kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan, dalam proses-proses pemulihan yang ada, yang saat ini ada pemberian vaksin bagi masyarakat, dan kiranya Tuhan selalu melingkupi kami sehingga program dari pemerintah untuk keluar dari pandemi COVID-19 boleh ada dalam perkenanan penjagaan-Mu, dan pemerintahan dari tingkat pusat, daerah,
sampai lingkungan, boleh Engkau berkati mereka bekerja dan menjadikan warga masyarakat semakin diberkati dengan kehidupan yang aman, nyaman, dan jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Pelaksanaan ibadah saat ini ada dalam perkenanan-Mu, ditunjang oleh pelayan khusus kolom 6, Penatua Bapak Richard Winerungan Syamas, Ibu Deice Elim Oro. Engkau berkati ya Tuhan kedua hamba-Mu ini dalam pelayanan di jemaat kolom 6. Engkau berkati prokantor, guru agama Ibu Asela Paat Runtuwene, pemain keyboard Bapak Jufri Makaling, dan Engkau berkati tim multimedia Bapak Michael Waluyan bersama dengan Gabriel, bahkan keluarga Syamas Waluyan Pangemanan. Engkau senantiasa lingkupi dengan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kerja pelayanan ini membutuhkan ketekunan, sehingga video-video yang dihasilkan boleh sampai di jemaat, dan jemaat boleh beribadah dengan sukacita iman, bahkan boleh terjadi pemulihan yang ada di tengah-tengah hidup mereka. Berkati kostor yang menyediakan segala sesuatu dalam pelaksanaan ibadah ini. Ya Tuhan, kami akan duduk sehidangan dengan meja Tuhan dalam perayaan perjamuan kudus ini. Engkau berkati kami sidi-sidi jemaat yang ada di rumah yang mau mengambil bagian. Kiranya kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan selalu melengkapi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala selamat, kami berdoa, mengucap syukur, dan kami akan mengakhiri dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, agar supaya kita dikenyangkan dengan roti sorga, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus yang di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus
Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi segala dosa kita. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 365B ayat 1. Tuhan ambil hidupku. Marilah kita berdoa. Syukur, pujian, dan hormat dipersembahkan kepadamu ya Bapa di sorga, karena perayaan perjamuan kudus sebagai tanda pemeliharaanmu bagi anak-anakmu dapat dirayakan bersama saat ini.
tuntun, kuatkan, dan hiburkan kami menghadapi tantangan dan pergumulan hidup melalui Roh-Mu yang kudus. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri. NKB 83 ayat 1, Nun di Bukit yang Jauh. Selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah di perayaan, tapi juga perenungan kematian Tuhan Yesus di hari Jumat tanggal 2 April 2021. Tuhan memberkati kita.